Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Puji dan Bu Mariati sebagai penguji ujian sekolah praktik fisika SMA 62 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Hijriah dari kelas 12 MIPA 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian sekolah praktik fisika mengenai getaran harmonik pada ayunan sederhana, yaitu bandul. Getaran harmonik. Apakah getaran harmonik itu? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Apakah yang dimaksud dengan titik setimbang itu? Dapat dilihat pada gambar ini, yaitu gambar bandul. Jika bandul digantungkan dengan seutas tali dan tidak ada gaya yang mempengaruhinya, maka titik C itulah yang disebut titik setimbang. Periode pada bandul merupakan waktu yang diperlukan dari titik B, lalu ke C, kemudian ke A, kembali lagi ke C, dan kemudian kembali lagi ke titik B. Pada getaran harmonik terdapat beberapa persamaan getaran harmonik. Yang pertama, ada persamaan simpangan atau disimbolkan dengan X. Rumus simpangan yaitu X sama dengan A sin omega T. Omega T ini yaitu theta. Selanjutnya ada persamaan kecepatan getaran harmonik atau disimbolkan dengan Vx, di mana kecepatan ini merupakan turunan dari simpangan, yaitu Vx sama dengan dx per dt sama dengan dA sin omega t per dt, atau diturunkan menjadi omega a sin diturunkan menjadi cos omega t. Selanjutnya ada yang disebut dengan persamaan percepatan atau AX, di mana percepatan juga merupakan turunan dari kecepatan, di AX d Vx per dt sama dengan d omega a cos omega t per dt, lalu menjadi omega kuadrat A cos diturunkan menjadi min sin omega T. Kita dapat sederhanakan jadi omega kuadrat A sin omega T ini adalah simpangan, maka menjadi X, dan min ini tidak berpengaruh, maka kita dapat rumus percepatannya. Pada bandul dimanapun beban disimpangkan, maka beban akan kembali ke posisi setimbang oleh gaya F atau gaya pemulih. Nah, apa sih gaya pemulih itu? Sebelumnya, benda yang disimpangkan memiliki gaya berat atau W. Nah, karena berhubung tali disimpangkan dengan suatu theta atau sudut, maka W di sini W sin theta. Nah, W sin theta ini menyebabkan benda berayun. Maka dari itu, W sin theta ini adalah gaya pemulih, di mana gaya pemulih bisa juga disebut dengan gaya yang menyebabkan benda berayun. Nah, berarti kita mendapatkan F sama dengan W sin theta. Berdasarkan hukum 2 Newton, F yaitu M dikali A sama dengan W M kali G. Nah, sin di sini kita bisa dapatkan dari sin demi depan miring, berarti depan X per miring yaitu L, X per L. Berarti kita bisa nulis di sini sin theta sama dengan X per L. Bisa dicoret. Nah, tadi kita sudah dapatkan rumus percepatan yaitu omega kuadrat dikali X. Kuadrat kali X sama dengan Gx per L. X-nya bisa kita coret. Kita dapatkan W kuadrat sama dengan Y per L, di mana omega adalah 2pi per T kuadrat sama dengan G per L. Kita bisa sederhanakan jadi 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan Y per L. Maka dari itu kita bisa dapatkan rumus T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali L per G. Kita dapat rumus ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktik
getaran harmonik. Nah, tujuan dari praktik ini yaitu untuk menentukan gravitasi bumi dan menyelidiki hubungan antara panjang tali dan massa terhadap periode getaran ayunan bandul. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 5 buah beban identik atau batu baterai, penggaris, gunting, tali bangunan, dan stopwatch. Langkah selanjutnya yaitu ikatkan satu buah beban pada masing-masing tali dengan panjang yang berbeda. Percobaan yang pertama yaitu dengan variasi panjang tali. Gantungkan tali dengan panjang 110 cm dengan beban 1 buah. Simpangkan tali 10 cm. Lalu nyalakan stopwatch. .10 detik. Lakukan hal yang sama dengan panjang tali 120 cm dan dengan 1 buah beban. .21,97 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali sepanjang 130 cm dan 1 buah beban. Oleh waktu 22,81 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali sepanjang 140 cm dan 1 buah beban. 23,56 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali 150 cm dan 1 buah beban. Waktu 24,21 detik. Selanjutnya percobaan yang kedua yaitu variasi beban. Yang pertama dengan panjang tali 120 cm dan 1 buah beban. Simpangkan tali sejauh 10 cm. Lalu nyalakan stopwatch. Dan dapat waktu 21,10 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali 120 cm dan 2 buah beban. Oleh data 21,66 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali 120 cm dan 3 buah beban. 21,88 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali 120 cm dan 3 buah beban. 21,93 detik. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada panjang tali 120 cm dan 5 buah beban. 21,97 detik. Nah, setelah melakukan praktikum, kita lanjut ke analisis data. Di sini terdapat tabel pengamatan, yaitu variasi panjang tali dengan massa beban 1 baterai. Sini ada tabel datanya dan juga ada grafiknya. Nah, pada praktik ini kita mengetahui bahwa terdapat variabel bebas dan variabel tetap, di mana variabel bebasnya itu massa dan panjang tali, sedangkan variabel tetapnya yaitu periode. Nah, dari grafik ini kita dapat mencari gradien terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat menentukan gravitasi bumi. Nah, pada grafik ini kita memperoleh 2 titik yang terdekat, di mana ketika saya menarik garis sembarang, yang terdekat yaitu pada data nomor 1 dan nomor 2, di mana di sumbu X yaitu 1,1 dan 1,2. Nah,
Sumbu X ini didapatkan dari panjang tali, di mana panjang tali yaitu diubah dalam satuan meter. Di sini saya akan mengambil data dari yang pertama dan kedua, yaitu kita dapat memasukkan ke rumus gradien. Dua titik yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan 4,83 dikurang 4,45 dibagi 1,2 dikurang 1,1 sama dengan 0,38 dibagi 0,1 yaitu 3,8. Kita dapat gradiennya yaitu 3,8. Selanjutnya, dari rumus yang telah kita dapatkan yaitu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G, kita dapat mengetahui gravitasinya yaitu 4pi kuadrat per M, yaitu 4 dikali 3,14 kuadrat dibagi gradiennya yaitu 3,8, kita dapatkan 39,4384 dibagi 3,8 yaitu 10,378526315789 yang dapat kita bulatkan menjadi 10,38. Sedangkan gravitasi literatur sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka kita dapat menganalisis kesalahan yang terjadi, yaitu error sama dengan delta G per G literatur dikali 100% sama dengan 10,38 dikurang 9,8 dibagi 9,8 dikali 100%, yaitu 0,58 dibagi 9,8 dikali 100%, yaitu kita dapatkan 5,918367346937%, atau kita dapat bulatkan menjadi 5,92%. Nah, ini menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi yaitu 5,92%. Kesalahan ini dapat terjadi karena kesalahan pengukuran panjang tali ataupun dalam perhitungan stopwatch dan sebagainya. Selanjutnya itu pada percobaan kedua, yaitu variasi beban dengan panjang tali 120 cm. Kita sudah memperoleh data di sini dan juga sudah terdapat grafiknya. Nah, kita dapat melihat bahwa masa beban yang kita gunakan yaitu masa beban 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak berpengaruh terhadap periode ini. Kita dapat melihat bahwa di sini periodenya semuanya 2, maka T kuadratnya pun akan sama yaitu 4. Maka dapat disimpulkan dari rumus ini, massa tidak berpengaruh terhadap periode. Nah, kesimpulannya kita dapat memperoleh rumusan periode yaitu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali L dibagi percepatan gravitasi, di mana kita dapat mengetahui bahwa periode dipengaruhi oleh panjang tali atau L dan percepatan gravitasi atau G. Yang kedua, kita mengetahui gravitasi senilai 10,38 meter per sekon kuadrat, di mana nilai tersebut berbeda dengan percepatan gravitasi literatur yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti terdapat kesalahan. Nah, setelah dihitung kesalahan saya sebesar 5,92%. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi karena kesalahan pengukuran panjang tali, kesalahan dalam perhitungan stopwatch, ataupun kesalahan dalam menggantung tali, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita memperoleh bahwa massa tidak berpengaruh terhadap periode. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.